Yang pertama terkait dengan pagu indikatif tahun 2023. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan nomor S garis datar 353 garis miring MK.02 garis miring 2022 dan Menteri PPN garis miring Kepala Bappenas nomor B.301 garis miring M.PPN garis miring D.8 garis miring PP.0402 garis miring 04 garis miring 2022 tertanggal 18 April 2022 tentang pagu indikatif belanja Kementerian Lembaga tahun anggaran 2023. Kementerian Agama mendapatkan pagu indikatif sebesar 69 triliun 10 miliar 639 juta 547 ribu rupiah untuk tahun anggaran 2023. Besar pagu indikatif ini mengalami peningkatan 2 triliun 234 miliar 987 juta 330 ribu rupiah atau sekitar 3,82% jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran tahun 2022 Kementerian Agama yang sebesar 66 triliun 453 miliar 208 juta 486 ribu rupiah. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi karena adanya peningkatan nilai anggaran pada belanja pegawai operasional yang ditujukan untuk pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN Kementerian Agama yang pada tahun 2021 lalu mengalami pagu minus dan belanja non-operasional untuk pemenuhan beberapa kegiatan prioritas nasional, antara lain pemenuhan anggaran penyelenggaraan ibadah haji menuju situasi normal, peningkatan target anggaran non-rupiah murni, serta peningkatan biaya berkarakteristik operasional pendidikan seperti tunjangan pendidik non-PNS dan BOP-TKN. Pagu indikatif tersebut berasal dari beberapa sumber pendanaan, yaitu rupiah murni pendamping, pendapatan negara bukan pajak, Kementerian Agama, dana yang dihasilkan dari BLU, dana pinjaman atau hibah luar negeri, dan dana surat berharga syariah negara. Rincian dimaksud adalah sebagai berikut. Sumber dana dari rupiah murni nilainya 61 triliun 164 miliar 819 juta 52 ribu rupiah atau 88,63%. Rupiah murni pendamping 20 miliar 106 juta 600 ribu rupiah atau 0,03%. Kemudian penerimaan negara bukan pajak 1 triliun 937 miliar 329 juta 3 ribu rupiah atau 2,81%. Dari Badan Layanan Umum 2 triliun 453 miliar 270 juta 618 ribu rupiah atau 3,55%. Pinjaman luar negeri sebesar 897 miliar 434 juta 316 ribu rupiah atau 1,3%. Dan dari SBSN 2 triliun 537 miliar 679 juta 958 ribu rupiah atau 3,68%. Pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2023 akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang tercakup dalam dua fungsi yang menjadi tugas Kementerian Agama, yaitu fungsi agama dan pendidikan. Masing-masing anggaran fungsi agama dan pendidikan sebagai berikut. Untuk fungsi agama, pagu indikatifnya senilai 10 triliun 977 miliar 754 juta 198 ribu rupiah atau 15,91%. Kemudian untuk fungsi pendidikan sebesar 58 triliun 32 miliar 885 juta 349 ribu rupiah atau 84,09%. Sehingga total berjumlah 69 triliun 10 miliar 639 juta 547 ribu rupiah. Anggaran fungsi agama sebesar 10,9 triliun tadi atau 15,91% dari total pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2023 merupakan anggaran yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian Agama pada pembangunan nasional di bidang agama.
Adapun anggaran fungsi pendidikan sebesar 58 triliun atau 84,909% dari total pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2023 digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan, serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan daya saing lembaga pendidikan tinggi keagamaan. Selanjutnya, dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Kementerian Agama menetapkan 5 program yang terdapat pada 11 unit eselon 1. Kelima program tersebut adalah, yang pertama adalah dukungan manajemen, yaitu penyelenggaraan program ini terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas tata kelola, khususnya dalam hal yang pertama pelaksanaan belanja pegawai dan barang operasional Kementerian Agama, yang kedua meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, pemberian dukungan manajemen di semua unit kerja dan organisasi, ketiga meningkatkan kinerja aparatur Kementerian Agama melalui penyelenggaraan pengawasan yang efektif, keempat menyediakan hasil penelitian dan pengembangan sebagai landasan bagi perumusan kebijakan, dan yang kelima meningkatkan kualitas aparatur Kementerian Agama melalui pendidikan dan pelatihan. Poin kedua yaitu kerukunan umat dan layanan beragama. Program ini merupakan program khas Kementerian Agama yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan fungsi. Yang pertama, memperkokoh kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat. Ketiga, menyelenggarakan ibadah haji yang berkualitas dan pemantauan terhadap penyelenggaraan umroh dan haji khusus dalam rangka mewujudkan kepuasan jamaah, baik dari sisi pembinaan, pelayanan, maupun perlindungan kepada jamaah, serta yang keempat, meningkatkan pelayanan dan penjaminan produk halal kepada masyarakat. Poin ketiga, pendidikan tinggi. Program pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan yang berada di lingkungan Kementerian Agama. Tujuan pendidikan tinggi keagamaan adalah mengembangkan potensi mahasiswa untuk mengkaji ilmu agama yang berwawasan integrasi ilmu, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Poin yang keempat, kualitas pengajaran dan pembelajaran. Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan dari sisi komponen pembelajaran dan pengajaran yang meliputi kurikulum, tujuan, guru, siswa, materi, metode, media, dan evaluasi pada satuan-satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama pada jenis pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama di sekolah umum, dan pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan formal dan non-formal untuk jenjang tingkat dasar dan menengah pada semua agama. Poin kelima, pendidikan anak usia dini dan wajib belajar 12 tahun. Program penyelenggaraan program PAUD dan wajar 12 tahun ditujukan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah yang berada di lingkungan Kementerian Agama. Satuan-satuan pendidikan tersebut antara lain RA, BA, Taman Seminari, Pratama Widya Pasraman, dan Nafa Damaseka, MI, MTS, dan MA, pendidikan diniyah formal, Madrasah Diniyah Ula, Wusto, dan Ulya, SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMA Katolik, serta Adi, Madhyama, dan Utama Widya Pasraman. Berdasarkan program di atas, uraian pagu indikatif Kementerian Agama dapat dilihat pada tabel nomor 3 yang mencantumkan pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2023 berdasarkan program. Sedangkan untuk pelaksanaan program di atas, masing-masing unit eselon 1 Kementerian Agama mendapatkan pagu indikatif tahun 2023 sebagaimana terlampir pada tabel nomor 4. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk membiayai berbagai belanja yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan program dan kegiatan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama,
anggaran dibagi menjadi 3 jenis belanja, yaitu yang pertama belanja pegawai operasional. Ini meliputi pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat bagi 235.189 pegawai yang terdiri dari 212.362 PNS, 15.446 CPNS, dan 7.381 calon P3K Kementerian Agama per 30 Mei 2022 yang tersebar di seluruh Indonesia. Belanja pegawai operasional ini digunakan antara lain untuk gaji pokok dan tunjangan anak atau istri atau suami, uang makan, tunjangan kinerja, tunjangan fungsional, tunjangan struktural, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, tunjangan tambahan penghasilan guru, dan tunjangan khusus serta lainnya. Poin B, belanja barang operasional. Belanja barang operasional ini meliputi pembiayaan operasional kantor dan sarana, pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan operasional, perjalanan dinas, langganan daya dan jasa, serta berbagai kegiatan operasional lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perkantoran. Dan poin C, belanja non-operasional. Ini meliputi seluruh pengeluaran pembiayaan kegiatan di luar belanja pegawai dan belanja barang operasional. Termasuk di dalam pengeluaran operasional ini adalah pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan rencana kerja pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan berbagai program dan kegiatan prioritas nasional dan kementerian. Berikut pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2023 berdasarkan jenis pengeluaran. Pada belanja pegawai operasional, pagu indikatifnya senilai 32.927.510.926.000 rupiah atau setara dengan 47,71%. Untuk belanja barang operasional 2.073.301.221.000 rupiah atau 4,02%. Dan belanja non operasional senilai 33.827.400.000 rupiah atau 48,27%. Alokasi anggaran belanja pegawai operasional pada pagu indikatif tahun 2023 sebagaimana sudah disebutkan mengalami peningkatan sebesar 1.630.587.308.000 rupiah atau 5,21% dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun lalu. Peningkatan ini penting untuk menutupi kekurangan belanja pegawai sebagaimana tergambar dari terjadinya realisasi pagu minus dalam pemenuhan belanja pegawai Kementerian Agama tahun 2021. Alokasi anggaran belanja operasional mencapai 51,3%, terdiri dari 47,71% belanja pegawai operasional dan 4,2% belanja barang operasional dari total anggaran pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2023. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai dan satuan kerja Kementerian Agama yang sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Belanja pegawai operasional merupakan belanja yang dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, sehingga terikat dengan jumlah pegawai PNS Kementerian Agama yang tersebar di seluruh Indonesia tadi. Berikutnya terkait dengan rencana kerja pemerintah tahun 2023 pada Kementerian Agama. Pemerintah Indonesia setiap tahun menyusun rencana kerja yang selaras dengan kebijakan yang terkandung pada RPJMN. Rencana kerja pemerintah yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Agama tahun 2023 berisi kegiatan prioritas dalam rencana kerja pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama yang perlu dan harus mendapatkan prioritas penganggaran pada RAPBN 2023 dan dituangkan dalam lampiran surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Rencana kerja ini disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Agama. Berdasarkan program dan kegiatan pada pagu indikatif tahun 2023, Kementerian Agama yang termasuk dalam RKP menurut prioritas nasional adalah sebagaimana tabel yang terlampir di tabel 6. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan usulan tambahan anggaran tahun 2023 Kementerian Agama. Anggaran belanja operasional dan non-operasional yang mengalami peningkatan pada pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan intensitas pelaksanaan program
dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Agama. Bahkan diharapkan tidak hanya kegiatan prioritas nasional yang utama, tetapi juga kegiatan kementerian yang bersifat pendukung dan mengalami dampak positif atas peningkatan anggaran belanja non-operasional ini. Meskipun demikian, berdasarkan usulan yang pernah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas melalui aplikasi Krishna Renja 2023, Pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2023 belum sepenuhnya sesuai dengan usulan yang disampaikan Kementerian Agama. Hal ini menyebabkan Kementerian Agama pada saat melakukan pertemuan tiga pihak atau trilateral meeting dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas menyampaikan rencana pengajuan usulan tambahan anggaran. Adapun besaran usulan tambahan Kementerian Agama pada Pagu indikatif tahun 2023 ini adalah sebesar 12.207.723.568.000 rupiah dengan rincian berdasarkan unit eselon 1 sebagaimana tabel berikut. Yang pertama dari Sekretariat Jenderal senilai 227.125.131.000 rupiah. Kemudian Inspektorat Jenderal 66.261.191.000 rupiah. Dari Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 2.438.138.565.000 rupiah. Dari Ditjen Pendidikan Islam usulan 8.322.934.718.000 rupiah. Dari Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen 224.764.410.000 rupiah. Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik mengusulkan 19.750.000 rupiah. Kemudian dari Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu 143.607.000 rupiah. Dari Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha 50 miliar rupiah. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh 47.916.277.000 rupiah. Dari Badan Litbang dan Diklat 143.674.851.000 rupiah, serta dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebesar 756.551.425.000 rupiah. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota Komisi 8 yang terhormat, terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021, kami perlu melaporkan Pagu APBN Kementerian Agama pada tahun 2021 mengalami dinamika yang cukup signifikan yang ditunjukkan dalam DIPA tahun anggaran 2021 yang mengalami revisi anggaran, baik berupa penambahan, pengurangan, atau penghematan maupun sekedar berupa penyesuaian atau pergeseran anggaran. Perubahan anggaran ini secara kumulatif menyebabkan jumlah anggaran Kementerian Agama mengalami peningkatan dari yang telah ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan nomor S909-MK.02/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 tentang penyampaian alokasi anggaran kementerian lembaga tahun anggaran 2021. Perubahan berupa penyesuaian terjadi akibat adanya perubahan target anggaran yang bersumber dari PLU pada perguruan tinggi agama negeri, luncuran anggaran SPSN tahun 2020, dan penerimaan hibah langsung dalam negeri. Sedangkan perubahan berupa penambahan anggaran diakibatkan adanya tambahan anggaran untuk pemberian kuota internet, untuk pembelajaran jarak jauh, dan pemenuhan anggaran untuk pembayaran hutang selisih tunjangan kinerja atau tukin guru madrasah dan dosen pada PTKN tahun 2015 sampai 2018. Adapun perubahan berupa penghematan anggaran belanja terjadi dikarenakan adanya kebijakan refocusing dan realokasi belanja kementerian lembaga tahun anggaran 2021 yang diambil oleh pemerintah mulai dari tahap 1 sampai dengan 4. Refocusing dan realokasi ini dimaksudkan untuk menjaga defisit APBN tahun anggaran 2021 sesuai dengan proyeksi agar tercipta APBN yang prudent dan sustainable. Dinamika sebagaimana tersebut di atas telah mengubah besaran pagu alokasi anggaran tahun 2021 Kementerian Agama dari 66.961.382.822.000 rupiah menjadi pagu akhir atau pagu aktual sebesar 68.912.328.000
Rp497.000 atau terdapat kenaikan sebesar 2,91% dari pagu alokasi tahun 2021. Kemudian realisasi anggaran tahun 2021. Amanah anggaran sebesar Rp68.931.482.470.000 telah direalisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Agama sebesar Rp68.964.324.339 atau 99,51% dari seluruh anggaran. Capaian realisasi anggaran tersebut menduduki peringkat pertama tertinggi dari 10 kementerian lembaga dengan APBN terbesar. Realisasi ini berada di atas realisasi rata-rata nasional sebesar 96,36%. Tabel 9 menyajikan realisasi APBN tahun anggaran 2021 di 10 kementerian lembaga dengan APBN terbesar. Berdasarkan tabel serapan di atas, bersama dengan 10 KL lainnya dengan APBN terbesar, Kementerian Agama dipandang dapat melaksanakan program mandatori yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja maupun program penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19, termasuk berkontribusi dalam program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi atau PCPEN. Berikut tabel realisasi APBN Kementerian Agama tahun 2021 sebagaimana pada tabel nomor 10. Adapun realisasi anggaran Kementerian Agama berdasarkan fungsi, program, jenis belanja dan sumber dana, serta realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 dapat dilihat pada tabel nomor 11. Tabel ini menunjukkan realisasi anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2021, baik fungsi pendidikan maupun fungsi agama yang cukup tinggi, sehingga termasuk dalam kategori sangat baik. Kategori sangat baik berdasarkan ketentuan dalam pasal 39 huruf A, Peraturan Menteri Keuangan nomor 214 tahun 2017 tentang pengukuran dan evaluasi anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga, di mana dinyatakan bahwa nilai kinerja anggaran di atas 90% dikategorikan sangat baik. Pada tabel 12, kami sajikan realisasi anggaran tahun 2021 berdasarkan unit eselon 1. Urutan pada tabel ini berdasarkan besaran nilai persentase realisasi anggaran yang diemban oleh masing-masing unit eselon 1 berdasarkan program yang menjadi tanggung jawabnya yang tersebar pada satuan-satuan kerja masing-masing, baik pusat, instansi vertikal, maupun unit pelaksana teknis. Tabel ini juga menunjukkan bahwa realisasi tertinggi terdapat pada unit Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha dengan persentase sebesar 99,79%. Sedangkan yang paling rendah dalam realisasi adalah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang secara persentase sebesar 96,67%. Ini sebagaimana kita tahu terjadi karena pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 sesuai dengan kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pada tabel 13, kami sajikan realisasi anggaran tahun 2021 berdasarkan jenis belanja. Tabel ini menunjukkan bahwa realisasi tertinggi terdapat pada belanja pegawai, yaitu sebesar 102,45%. Pada belanja pegawai yang melebihi 100%, menunjukkan terjadinya pagu minus pada tahun 2021, dikarenakan Kementerian Agama mengalokasikan pembayaran kenaikan tunjangan kinerja akibat adanya proses in-passing pegawai pada beberapa jabatan fungsional dan pembayaran tunjangan kinerja untuk guru yang belum mendapatkan sertifikasi. Adapun serapan anggaran yang paling rendah adalah belanja modal dengan realisasi sebesar 91,29%. Rendahnya penyerapan pada belanja modal dikarenakan kontrak yang terlambat, sehingga terlambat pembayaran di akhir tahun dan pembayaran sisa kontrak khusus untuk proyek SPSN dapat dilakukan di tahun berikutnya. Pada tabel nomor 14, realisasi anggaran tahun 2021 berdasarkan sumber dana kami juga sajikan. Dalam tabel ini, rupiah murni merupakan sumber dana dengan realisasi tertinggi,
yaitu sebesar 101,3%. Realisasinya melebihi anggaran dikarenakan adanya pagu minus pada belanja pegawai menggunakan sumber dana rupiah murni. Sedangkan rupiah murni pendamping merupakan sumber dana yang penyerapannya paling rendah, yaitu 61,09%. Rendahnya nilai persentase realisasi pada sumber dana rupiah murni pendamping dikarenakan adanya pekerjaan proyek pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengalami gagal tender sehingga tidak terrealisasi. Selanjutnya, dalam membantu pelaksanaan mitigasi dan antisipasi COVID-19, Kementerian Agama mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 sebesar 283 miliar 181.133.000 rupiah. Total anggaran ini terserap 86,74%. BPJPH merupakan unit kerja yang mencapai serapan tertinggi sebesar 100%, dan yang terendah adalah Ditjen Pendidikan Islam sebesar 86,74%. Di bawah ini adalah tabel penyerapan anggaran COVID-19 berdasarkan unit eselon 1 Kementerian Agama tahun 2021. Ini ada pada tabel 15. Adapun pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional di Kementerian Agama diselenggarakan oleh unit eselon 1, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimas Buddha. Jenis atau output kegiatan tersebut antara lain berupa bantuan pembelajaran jarak jauh dalam bentuk pulsa atau kuota internet kepada dosen, guru, mahasiswa, dan siswa pada lembaga pendidikan keagamaan. PJJ pada tahun 2021 ini terus dilaksanakan untuk memastikan layanan pendidikan dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan di Kementerian Agama tetap berlangsung. Adapun realisasi anggaran dan capaian output pada masing-masing eselon 1 tersebut antara lain sebagai berikut. Tabel 16 mencantumkan realisasi anggaran dan capaian output program PEN pada unit eselon 1 tahun anggaran 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, kendala pelaksanaan anggaran tahun 2021 secara umum adalah pandemi COVID-19 yang saat itu menunjukkan gejala belum membaik, bahkan cenderung makin mengkhawatirkan. Akibat pandemi ini, beberapa kebijakan pemerintah diterbitkan dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19 dan upaya pemulihan akibat COVID-19. Adapun secara khusus, beberapa kendala dapat disebutkan. Di antaranya adalah yang pertama, masih adanya temuan berulang terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun aparat pengawas intern pemerintah. Kedua, masih adanya satuan kerja yang belum memperhatikan dan melaksanakan ketentuan proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan yang sesuai dengan standar. Ketiga, penyesuaian tata kerja dan pola koordinasi antar tugas dan fungsi pada satuan kerja pusat maupun vertikal pasca penyederhanaan birokrasi melalui kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. Keempat, kebijakan mitigasi COVID-19 yang berakibat pada pembatasan pelaksanaan kegiatan seperti perjalanan dinas dan paket pertemuan dan perubahan mekanisme dalam penggunaan sistem anggaran. Yang kelima, penyesuaian kegiatan akibat kebijakan penghematan anggaran yang dilaksanakan sebanyak 4 kali sepanjang tahun pada seluruh kementerian dan lembaga. Yang keenam, sumber dana PNBP dan BLU tidak memenuhi target, antara lain pendapatan dari layanan nikah, SPP mahasiswa, dan kegiatan lain dari unit bisnis, serta yang ketujuh, anggaran PNBP pada PTKN tidak terserap secara maksimal karena pembatasan proses pembelajaran. Pembahasan berikutnya terkait dengan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2022. Postur anggaran pada tahun anggaran 2022, kami sampaikan bahwa dalam rangka melaksanakan rencana kerja pemerintah tahun 2022 dan rencana kerja tahunan tahun 2022 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan nomor S909/MK.02/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang penyampaian pagu alokasi anggaran kementerian lembaga tahun anggaran 2022, alokasi anggaran Kementerian Agama tahun 2022 sebesar 66 triliun
Rp453.208.486.000 dengan uraian alokasi anggaran pada masing-masing unit eselon 1 sebagaimana terlampir pada tabel 17. Nilai anggaran Kementerian Agama sebagaimana termuat pada tabel tersebut sudah termasuk anggaran yang dialokasikan dalam kebijakan automatic adjustment. Kebijakan automatic adjustment adalah mekanisme dalam rangka pencadangan belanja pemerintah pusat yang berasal dari sebagian belanja kementerian lembaga melalui pemblokiran sementara. Alokasi automatic adjustment belanja tahun anggaran 2022 Kementerian Agama sebesar Rp2.933.759.907.000. Pelaksanaan kebijakan ini di Kementerian Agama dilakukan dengan memberikan catatan pada beberapa output yang tidak blokir dan pada beberapa kegiatan yang telah diblokir sebelumnya atau existing untuk memenuhi alokasi automatic adjustment. Berikut adalah besaran automatic adjustment berdasarkan pada unit eselon 1 sebagaimana kami cantumkan pada tabel nomor 18. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa terhadap anggaran automatic adjustment ini apabila sampai dengan akhir semester pertama tahun 2022 tidak terdapat peningkatan yang signifikan atas kebutuhan anggaran untuk penanganan COVID-19, maka anggaran tersebut dapat dipergunakan oleh instansi yang bersangkutan. Namun demikian, pada tanggal 23 Mei 2022, Menteri Keuangan menyampaikan surat kepada sebagai penambahan automatic adjustment dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN tahun sebagai penambahan automatic adjustment dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN tahun 2022. Langkah ini diambil pemerintah dikarenakan meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik yang perlu diantisipasi karena dikhawatirkan akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional. Merespon hal ini, Menteri Agama telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan agar Kementerian Agama mendapatkan dispensasi dalam pemenuhan penambahan anggaran automatic adjustment ini dengan mengalokasikan anggaran penambahan automatic adjustment sebesar Rp22.126.028.000 dari sebelumnya Rp417.932.832.000. Ini dilakukan karena potensi anggaran yang tersedia pada APBN Kementerian Agama lebih kecil dari yang disebutkan dalam surat Menteri Keuangan. Potensi anggaran Kementerian Agama yang tersedia berdasarkan kriteria Menteri Keuangan adalah Rp515.807.223.000. Padahal anggaran ini sudah dialokasikan untuk penyelesaian prioritas nasional seperti penyelenggaraan ibadah haji, sertifikasi halal, operasionalisasi KUA, moderasi beragama, transformasi digital, dan layanan umat beragama lainnya. Kemudian pelaksanaan dan realisasi anggaran tahun 2022. Seiring dengan dinamika pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan, Pagu APBN Kementerian Agama pada tahun anggaran 2022 mengalami pergerakan anggaran baik berupa penyesuaian target PNBP atau PLU, hibah dari pemerintah daerah, dan luncuran SPSN atau pinjaman luar negeri sebelumnya, maupun sekedar berupa penyesuaian atau pergeseran anggaran. Perubahan anggaran ini secara kumulatif menyebabkan jumlah anggaran Kementerian Agama mengalami perubahan dari Rp66.453.208.408.000 sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan nomor S909-MK.02/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang penyampaian pagu alokasi anggaran Kementerian Lembaga tahun anggaran 2022, alokasi anggaran Kementerian Agama tahun 2022 menjadi Rp66.772.039.400.000. Dinamika seperti ini telah mengubah besaran pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2022 Kementerian Agama atau terdapat pergerakan meningkat
sebesar 2,91% dari pagu alokasi tahun 2021. Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar 24 triliun 62.126.708.073 rupiah atau 36,4% dengan rincian realisasi berdasarkan unit eselon 1 disajikan pada tabel nomor 19. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran tahun 2022, Kementerian Agama sudah membuat surat edaran nomor 32 tahun 2021 tentang penambahan komitmen dalam format perjanjian kinerja pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama, di mana pada perjanjian kinerja tersebut memuat klausul komitmen pada pernyataan perjanjian kinerja, yaitu yang pertama, satuan kerja bersedia diblokir anggarannya sebesar 25% apabila sampai akhir triwulan ketiga tahun 2022 realisasi anggaran kurang dari 75%. Dan yang kedua, penambahan indikator kinerja pada lampiran perjanjian kinerja, yaitu nilai kinerja anggaran sebesar 95 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 2/PMK.02/2021 tentang tata cara pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran Kementerian Negara dan lembaga. Pada bulan Mei ini sudah terlihat bahwa satuan kerja sudah berupaya untuk melakukan percepatan pelaksanaan anggaran dengan mengacu pada target serapan 75% pada triwulan 2 bulan Juli berdasarkan surat edaran Menteri Agama nomor 47 tahun 2022 tersebut. Perbandingannya bisa dilihat pada tabel nomor 20. Jika melihat grafik ini, rencana penarikan dana Kementerian Agama pada bulan Mei 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,12% dibandingkan pada tahun 2021. Sedangkan realisasi anggaran pada bulan Mei 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,83% di periode yang sama. Tren meningkat pada pelaksanaan anggaran tahun 2022 ini cukup baik, mengingat pada awal tahun 2022 mulai berjalan, terdapat kendala yang cukup signifikan pada masa awal pelaksanaan pencairan anggaran, dikarenakan karena aturan penerapan modul pelaksanaan anggaran aplikasi Sakti secara penuh atau fully implemented. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada raker kami dengan Komisi 8 DPR RI yang terhormat pada tanggal 24 Januari 2022, penerapan aplikasi ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses pencairan dikarenakan para operator perlu waktu untuk melakukan penyesuaian. Adapun realisasi anggaran Kementerian Agama berdasarkan fungsi, jenis belanja dan sumber dana tahun 2022 per 31 Mei 2022 dapat dilihat pada tabel berikut. Pada fungsi agama, APBN 10.683.102.127 rupiah dengan realisasi 3.905.972.250 rupiah dan masih ada saldo 6.924.196.154.750 rupiah atau 35% serapan. Kemudian pada fungsi pendidikan, APBN tersedia 56.296.292.273.000 rupiah, realisasi baru 20.300.735.823 rupiah, sehingga masih ada saldo sejumlah 35.771.537.177 rupiah atau setara dengan 36,19%. Tabel ini menunjukkan bahwa realisasi tertinggi terdapat pada anggaran fungsi pendidikan, yaitu sebesar 36,19%. Sedangkan anggaran fungsi agama baru terrealisasi sebesar 35,2%. Pada tabel 22 kami menyaksikan realisasi anggaran tahun 2022 berdasarkan jenis belanja per 31 Mei 2022. Tabel ini menunjukkan bahwa realisasi tertinggi terdapat pada belanja bantuan sosial sebesar 46,46%.
Belanja bantuan sosial terdapat pada anggaran Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha melalui pelaksanaan program Indonesia Pintar. Adapun serapan anggaran yang paling rendah adalah belanja modal dengan realisasi sebesar 12,65%. Rendahnya penyerapan pada belanja modal dikarenakan masih ada kontrak yang didaftarkan pada bulan Januari dan Mei jatuh tempo sampai dengan paling lambat bulan Desember. Tagihan yang belum tertagih tersebut diharapkan dapat segera dilakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Jika di breakdown per jenis belanja, kontrak belanja barang adalah jenis belanja yang paling banyak belum tertagih. Untuk itu, upaya yang dilakukan adalah mendorong satker-satker untuk segera melaksanakan belanja kontraktual yang jatuh tempo di akhir tahun. Pada tabel 23, tergambar realisasi anggaran tahun 2022 berdasarkan sumber dana per 31 Mei 2022. Tabel ini, rupiah murni merupakan sumber dana dengan realisasi tertinggi, yaitu sebesar 39,19%. Hibah langsung dalam negeri merupakan sumber dana yang penyerapannya paling rendah, yaitu masih 0%. Karena belum dilaksanakannya hibah untuk pemberian beasiswa non-PNS pada IAIN Gorontalo dan belum dilakukannya belanja modal gedung dan bangunan pada Kemenak Kota Balikpapan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kendala dan langkah percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2022, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama. Di antaranya adalah, pertama, masih terdapat anggaran yang diblokir sampai dengan akhir tahun anggaran, karena kurang lengkapnya dokumen usulan pengajuan anggarannya ke Kementerian Keuangan. Kedua, masih rendahnya tingkat penyerapan Satker BLU karena tidak disegerakannya penyampaian surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum atau SP3 BLU ke KPEPN sesuai dengan regulasi minimal 1 kali dalam 1 triwulan. Kemudian yang ketiga, penerapan modul pelaksanaan anggaran tahun 2022 pada aplikasi Sakti diberlakukan secara full, yang dapat berpotensi pada terkendalanya proses pencairan dikarenakan perlu waktu penyesuaian bagi para operator dan pejabat perbendaharaan khususnya dalam pelaksanaan anggaran triwulan pertama. Yang keempat, masih banyaknya kontrak jatuh tempo yang belum ditagihkan, sehingga berpotensi adanya dispensasi SPM, bahkan tidak tertagih. Dan yang kelima, adanya kebijakan dari pengguna anggaran untuk mengutamakan penggunaan e-katalog. Sekali lagi, adanya kebijakan dari pengguna anggaran untuk mengutamakan penggunaan e-katalog pada saat pengadaan barang jasa, tetapi tidak atau belum tersedianya seluruh kriteria barang jasa yang dibutuhkan pada e-katalog. Adapun langkah yang perlu dilakukan untuk dapat melakukan percepatan anggaran pada triwulan kedua agar mencapai target 75%. Di antaranya adalah, pertama, melakukan review atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program atau kegiatan. Kedua, mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. Yang ketiga, mengupayakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan segera, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan sebelum semester pertama tahun anggaran 2022. Yang keempat, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja dengan mengutamakan pencapaian output dan outcome kegiatan. Kelima, meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal secara aktif dengan melibatkan peran APIP atas pelaksanaan program atau kegiatan. Dan keenam, meningkatkan kualitas pelaksanaan belanja modal, terutama dengan profil belanja modal dengan resiko tinggi. Bapak Ibu sekalian, Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Komisi 8 yang terhormat, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian Agama tahun 2023, evaluasi pelaksanaan tahun anggaran 2021 dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan tahun anggaran 2022.
my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through, till you come back. I'm missing you, can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone, don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you, can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. I'm tough, I still live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough, I still live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Before this, used to think I knew where to go. Now I see that there is so much I don't know. I lost count and my sense of direction. I am fighting against my own emotion. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you.